Bolehkah saya berdiri? Teman-teman pejuang reformasi Gemim yang saya hormati, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam kasih di dalam Yesus Kristus. Saya kasihi teman-teman senior pendeta yang berdiri di depan. Apakah sebagai badan pekerja sinode ataupun sebagai apapun, kita semua adalah pendeta dan kita semua adalah pemilik tempat ini. Gereja Masehi Injili di Minahasa dibangun atas dasar Yesus Kristus sebagai kepala gereja, yang kemudian oleh tata gereja mulai mengarahkan gereja ini pada kekuasaan, pada kekuatan satu kekuatan manusia. Dan itu yang akan kami lawan. Dan itu yang mengakibatkan gereja terpuruk dalam indikasi korupsi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya akan membacakan surat terbuka saya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto sehubungan dengan kekrisruan pendidikan Kristen di tanah Minahasa ini. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, di dalam kantor Sinode Gemim ini, saya Pendeta Mifa Salideho Lintang, Ketua Yayasan YPTK Gemim, menyampaikan bahwa beberapa petinggi dan staf di Kementerian Pendidikan Tinggi Republik Indonesia terindikasi menjadi bagian dari kekrisruan pendidikan di Sulawesi Utara, khususnya di lingkungan Gereja Masehi Injili di Minahasa. Dan di dalam waktu ini, waktu yang Tuhan berikan bagi kita, di saat kita sementara merayakan HUT PI dan pendidikan Kristen, Tuhan menggerakkan hati teman-teman sekalian, ketua-ketua wilayah, ketua-ketua jemaat, teman-teman senior, bahkan penatua, syamas, diaken pemuda di jemaat, untuk dapat menyampaikan perubahan reformasi bagi gereja ini. Pendidikan adalah dasar tumpu yang ditanamkan oleh para sendeling di masa gereja ini ada, di masa lalu. Tetapi pendidikan akhirnya diporak-porandakan, dimulai dengan ketua sinode Al-Subit waktu itu. Pendeta Al-Subit paling bertanggung jawab pada awal mula kekrisruan pada gereja ini. Saya sebenarnya berharap beliau hadir pada kesempatan ini sebagai bagian dari Badan Pekerja Sinode Gemim, sebagai bagian dari Gemim. Selanjutnya, Bapak Presiden yang saya hormati, kami tidak akan lagi menempuh jalan damai, walaupun misi kami damai, karena ini adalah persoalan hukum. Dan karena itu, kiranya seruan kami untuk kembali pada keputusan Mahkamah Agung dalam hal pengelolaan pendidikan tinggi dan kepemimpinan di YPTK akan dilakukan dengan baik oleh setiap elemen pemerintahan di Indonesia dan juga di Sulawesi Utara khususnya. Selanjutnya, dalam persoalan dana hibah, saya tidak mempermasalahkan pemberi dana hibah, tapi saya mempermasalahkan kalian-kalian yang tidak mampu mempertanggungjawabkan dana hibah dengan baik, sehingga melibatkan orang-orang pemberi dana hibah
yang bukan saja berhenti dari pekerjaan, tetapi berindikasi tidak akan menerima pensiun jika dia dinyatakan bersalah oleh hukum. Saudara Steve Tebel, kalian tahu harapan tertinggi seorang ASN ialah menjadi sekretaris daerah, dan itu sudah di tangan saudara Steve Tebel. Tetapi akhirnya apa? Akhirnya dia harus terbelenggu dengan masalah hukum karena kalian tidak mempertanggungjawabkan dana hibah dengan baik. Dana hibah dipakai untuk sekedar kepentingan-kepentingan pribadi. Semoga indikasi hukum tersebut akan membawa cemerlang proses hukum untuk dana hibah ini. Gereja adalah wadah pertama dan terutama untuk menyampaikan cinta kasih dan kasih Allah bagi dunia ini. Tetapi gereja juga adalah wadah pertama dan terutama untuk menyampaikan hukuman dan punishment, tetapi juga pertobatan. Dan karena itu pada kesempatan saat ini, saya Pendeta Mifa Salideho Intan, saya sangkatan dengan senior saya kalian yang lain, saya berharap kiranya silakan untuk masalah Badan Pekerja Sinode, aturan-aturan dan tata gereja diselesaikan dalam hal ini. Tetapi untuk masalah pendidikan Kristen, karena ini menyangkut autentifikasi masalah hukum, maka kami akan menempuh jalur itu. Selanjutnya, jalur apapun yang kami tempuh dalam kesadaran sebagai seorang hamba Tuhan, jalur-jalur itu hanyalah alat, tetapi jalur yang akan kami tempuh tidak akan mengorbankan mereka yang sudah bertahun-tahun melayani dunia pendidikan, yang harus diikuti oleh aturan, termasuk mereka yang melayani di dunia pendidikan di Yayasan Bletas. Mereka tidak akan dikorbankan. Kami juga tidak akan mengorbankan teman-teman yang lain, ketua-ketua wilayah, ketua-ketua jemaat. Malah kami bertanya tentang salary yang mereka terima. Kalau dana bantuan, dana persembahan digunakan dengan baik, salary ketua-ketua jemaat, ketua-ketua wilayah tidak seperti ini. Tetapi lebih banyak berindikasi masuk pada kantong pribadi, berindikasi masuk pada rekening pribadi. Maka itulah sebabnya keterpurukan di semua pihak di gereja ini. Sekali lagi, kami datang mungkin sedikit emosi, tetapi kami sebagai hamba, tetap kami adalah hamba Tuhan yang turut memperjuangkan persoalan-persoalan orang yang tertindas dan persoalan-persoalan orang yang terpuruk oleh karena atas nama aturan dan atas nama gereja. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak, dan sekarang